Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan presentasikan proposal program mahasiswa wirausaha dari perusahaan Kukigo, yang mana di sini saya sebagai ketua pelaksananya, Royni Aristi, dan beranggotakan 5 orang. Yang pertama itu Royni Aristi, yang kedua Ana Kontesasari, yang ketiga Kalisa Fitri Meilani, yang keempat Nurul Hanifah Nasution, dan yang kelima itu Widi Kurniawan. Dengan dosen pembimbing itu Bapak Muhammad Yusuf Abror, SIP, MA. Di sini saya akan menjelaskan bab 1, yaitu pengusul dan merek usaha. Pertama itu merek atau nama perusahaan. Berdasarkan diskusi yang telah dilakukan serta pertimbangan bersama, kami menetapkan merek dari usaha kami akan diusung dan dijalankan dengan nama Kukigo. Kemudian, bisnis ini mulai dijalankan sejak 31 Januari 2024. Adapun motivasi serta latar belakang dari usaha ini adalah untuk menumbuhkan serta mengembangkan jiwa entrepreneur atau melatih skill wirausaha di dalam diri kami masing-masing, serta mendapatkan keuntungan materi sehingga dapat menjadi tim yang dapat bekerja sama dengan baik dan mendapatkan manfaat dari bisnis ini. Mungkin boleh next swipe lagi. Selanjutnya, bab 2 yaitu tujuan mulia. Yang pertama, hal mulia. Tujuan dalam melakukan bisnis ini adalah membuat suatu peluang usaha yang menguntungkan serta dapat berkelanjutan, menumbuhkan dan mengembangkan jiwa entrepreneur atau wirausaha, kewirausahaan pada diri masing-masing anggota, serta sebagai upaya agar semua kalangan dapat menikmati cemilan berkualitas dengan harga yang terjangkau. Dan juga kami berharap dari proyek ini kami bisa memberikan dampak positif juga bagi lingkungan sekitar. Kemudian jenis bisnis kami adalah bisnis dari makanan atau food and beverage dengan goal atau target omset dan net profit dari perusahaan ini adalah menciptakan alternatif produk cemilan yang berkualitas dan terjangkau serta dapat mengembangkan produk Kukigo supaya lebih banyak dikenal dan lebih luas target pemasarannya. Perkiraan omset yang akan dicapai adalah 250.000 per minggu dan net profit per minggu dari bisnis ini diperkirakan sekitar Rp50.000. Dan selanjutnya, bab 3 akan dijelaskan oleh teman kami, Nurul Hanifah Nasution. Kepada Nurul Hanifah Nasution, kami persilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan produk atau jasa. Produk yang bisnis yang kami jalani sekarang yaitu soft cookies dengan varian rasa, ada double choco, terus matcha sama red velvet. Kemudian ide dari produk kami itu soft cookies ini ketika melihat produk ini trending di media sosial serta banyaknya minat terhadap soft cookies yang ada di daerah Palembang dan sekitarnya. Namun untuk daerah Palembang sendiri masih sangat sedikit yang menjual produk ini. Jika ada pun harganya masih tergolong mahal. Jadi kami mencoba untuk menghadirkan harga dan kualitas yang lebih affordable untuk mahasiswa. Kemudian cara produk atau jasa bisa menyelesaikan masalah dan memenuhi keinginan calon pelanggan. Permasalahan calon pelanggan dari produk ini merupakan tingginya harga produk serta kurangnya ketersediaan produk ini di daerah Palembang. Jadi perusahaan kami di sini menghadirkan produk yang enak, kualitasnya tinggi dengan menggunakan komposisi terbaik. Jadi hal ini bisa mengatasi permasalahan dan memenuhi keinginan calon konsumen. Kemudian analisis kompetitor itu berdasarkan riset sejauh ini selama kami menjual cookies, soft cookies yang kami jual ini masih belum banyak yang menjual di daerah Palembang. Kemudian dari keunggulan produk atau jasa, soft cookies yang dijual pada perusahaan kami ini menggunakan bahan-bahan yang low kalori dan menggunakan dark coklat dengan memperhatikan kualitasnya serta melalui proses produksi yang higienis. Perusahaan kami juga menggunakan kemasan yang eco-friendly dengan tujuan mengurangi penggunaan sampah plastik. Kemudian keunggulan dari
Produk kami sendiri dibandingkan produk lainnya itu bahan-bahan yang kami gunakan berkualitas, fresh dan higienis, namun tetap memiliki harga yang terjangkau untuk kalangan mahasiswa dan masyarakat umum. Kemudian cara mendapatkan keuntungan dari bisnis ini dengan mempromosikan produk melalui sosial media maupun secara langsung untuk meraih konsumen serta melakukan cara untuk mendapatkan keuntungan dari bisnis ini, kami biasanya mempromosikan melalui sosial media dengan menjual secara langsung untuk mendapatkan konsumen. Kemudian setelah itu kami melakukan perhitungan untuk semua biaya yang dikeluarkan sehingga tidak mengalami kerugian dan dapat memperkirakan keuntungan yang akan dicapai. Itu saja yang saya paparkan tentang bab 3. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Nurul. Selanjutnya, bab keempat akan dijelaskan oleh Saudari Kalisa Fitri Melani. Kepada Kalisa kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya ada sasaran pelanggan. Sasaran spesifik untuk produk Kukigo ini ialah masyarakat umum di Palembang serta mahasiswa Universitas Sriwijaya. Kemudian target penjualan dan jangkauan bisnis untuk saat ini itu masyarakat di daerah Kota Palembang, Indralaya, serta mahasiswa Universitas Sriwijaya. Dalam 4 bulan pertama bisnis berjalan, daerah yang akan menjadi target pasar adalah daerah di sekitar Kota Palembang dan Unsri Indralaya. Kemudian, calon pelanggan dapat menemukan dan memesan produk Kukigo dengan melakukan pemesanan secara online melalui direct message pada akun Instagram Kukigo atau melalui nomor WhatsApp yang sudah tercantum pada bio akun Instagram. Kemudian, adapun hal-hal yang menjadi kekecewaan, kesulitan, serta masalah dari pelanggan terhadap produk serupa yang sudah ada di pasaran diantaranya adalah yang pertama, kesulitan dalam akomodasi distribusi produk ke daerah selain Palembang. Yang kedua, tekstur produk yang lembut dan melting membuat produk hanya bisa bertahan selama 3 hari di dalam suhu ruangan. Next slide. Adapun cara kami dalam menyelesaikan beberapa kesulitan dan memenuhi harapan-harapan calon pelanggan itu diantaranya yang pertama, perusahaan kami akan membuka sistem open pre-order untuk masyarakat di luar Palembang, khususnya daerah Indralaya, dan akan didistribusikan keesokan harinya ketika perkuliahan berlangsung. Kemudian yang kedua, produk ini telah melewati trial and error untuk mendapatkan tekstur dan rasa yang pas. Perusahaan kami menerapkan sistem fresh from the oven di mana akan menjaga kualitas produk tetap melting sesuai dengan apa yang diharapkan konsumen. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya Kalisa. Selanjutnya, bab 5 yang akan dijelaskan oleh Ana Kontesasari. Kepada Ana kami persilahkan. Oke, terima kasih moderator. Bab 5 yang dimana membahas mengenai hubungan dengan pelanggan. Yang pertama itu ada strategi pemasaran dan di Kukigo sendiri strategi pemasaran dilaksanakan secara online dan menggunakan media sosial yaitu berupa Instagram dan juga WhatsApp. Kami di sini memanfaatkan media sosial itu seperti fitur Instagram Story, Reels, serta Story WhatsApp dalam memperluas jangkauan promosi produk sebagai salah satu cara untuk mendapatkan pelanggan atau konsumen. Yang selanjutnya ada strategi agar calon pelanggan membeli produk atau jasa kami, yaitu kami menggunakan strategi dengan menawarkan produk berkualitas dan juga harga yang terjangkau, serta didukung dengan strategi marketing yang sesuai, yaitu menggunakan media sosial tadi, dan sehingga dapat menarik konsumen baru sebanyak mungkin. Selanjutnya ada cara kami merespon pelanggan itu dengan menerapkan beberapa pendekatan seperti merespon pesanan
pertanyaan, komplain, kritik, dan juga saran dalam waktu yang cepat, serta menyediakan informasi produk dengan jelas di Instagram, sehingga membangun kepercayaan konsumen terhadap produk. Yang selanjutnya ada strategi untuk menjadikan pelanggan loyal, yaitu dengan memberikan pelayanan yang terbaik, dengan menjaga komunikasi yang baik kepada konsumen, dengan cepat tanggap dalam merespon, dan juga menjaga kualitas produk dengan harga yang tetap stabil, sehingga konsisten dalam cita rasa produk, sehingga pelanggan itu tidak beralih ke kompetitor. Selanjutnya ada tempat calon pelanggan dalam membeli produk. Konsumen dapat membeli produk dengan mengikuti open pre-order yang akan dibuka setiap minggunya melalui akun Instagram ataupun WhatsApp Kukigo sendiri. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada Mbak. Baik, terima kasih Ana. Kalau tadi udah kita dengar penjelasan dari Ana, Kalisa, dan Nurul tentang target marketing dan strategi marketing, lanjut kita bakal dengerin penjelasan dari Widi Kurniawan tentang sumber daya. Pada Widi, kami persilakan. Oke, terima kasih Roini. Untuk bab 6 mengenai sumber daya, di sini menjelaskan tentang keahlian dari masing-masing dari kami, tim Kukigo. Kami dari Kukigo beranggotakan 6 anggota, yang mana di sini kami membagi beberapa spesifikasi atau keahlian masing-masing, di mana di sini Roini seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, sebagai CEO ini memiliki keahlian dalam controlling, leader, dan juga evaluasi dari seluruh rangkaian operasional kami yang kami adakan sejak awal sampai dengan produk sampai ke konsumen. Kemudian ada Ana Kontesasari di sini, di mana berperan sebagai production dan juga menetapkan standar kualitas dari produk yang kami buat, kemudian menjamin agar bahan baku yang digunakan itu aman dan juga berkualitas. Yang ketiga ada Kalisa, ini memiliki keahlian di bidang publikasi dan menyusun strategi promosi dan juga marketing. Kemudian Kalisa juga di sini berperan sebagai admin dari Kukigo sendiri. Ada Nurul Hanifah yang punya peran untuk produksi produk, kemudian juga di sini Hanifah berperan sekaligus sebagai yang mengurusi di bidang administrasi. Kemudian yang terakhir ada saya sendiri, ada Widi Kurniawan sebagai quality control dari produk yang sudah dibuat. Kemudian untuk dari segi kualitas dan kuantitas produk yang ada, bisa di scroll ke bawah. Nah, hampir sama seperti yang di atas tadi, hanya saja lebih menjelaskan secara detail peran-peran dari masing-masing dari kami. Ada Roini sebagai CEO, kemudian ada Ana Kontisasari sebagai production, ada Kalisa sebagai marketing manager, Nurul Hanifah sebagai production manager, dan saya sendiri quality control dan juga program manajernya. Lanjut. Nah, di sini ada indikator keberhasilan yang sudah kami capai dari kurang lebih sekitar 3 minggu, 2 minggu. Di sini Roy ini sebagai CEO sudah bisa mencapai target keuntungan dari target yang sudah kami bayangkan dari awal produk ini kami ciptakan, dan dalam jangka waktu yang cepat juga. Dan juga kami bisa memperluas jaringan kerja untuk menciptakan
lingkungan kerja yang sehat dan juga tetap terjalin kerjasama yang baik. Ada Ana juga sebagai tim produksi ini sudah berhasil sejak awal dari mulai bahan baku untuk menjaga konsistensi barang bahan bakunya, kemudian biaya produksinya juga ditetapkan sedemikian rupa agar tetap akurat dan standar kualitas produknya tetap terjaga. Ada Kalisa sebagai admin dari medsos kami, yang mana ini sudah melakukan promosi online secara aktif di berbagai media sosial yang ada di Kukigo sendiri, tapi untuk sementara yang paling menonjol itu ada di Instagram dan juga WhatsApp. Kemudian melakukan publikasi produk secara online, di mana kami sampai saat ini sudah melakukan pre-order sebanyak 4 kali. Juga promosi kami sudah menjangkau lebih dari 2.500 orang per minggunya. Ini juga mencapai target penjualan dari bayangan kami sebelumnya, malah sudah lebih dari ekspektasi kami sebelumnya. Kemudian ada Nurul sebagai guest star-nya. Nah, sebagai production, Nurul sudah juga melakukan proses produksi dengan target yang sesuai, kemudian kualitas produknya tetap terjaga dan bisa menyesuaikan dengan kantong konsumen yang kami sasar. Kemudian ada saya sendiri sebagai tim desain, ini berhasil menjual produk dengan kualitas yang layak, menampung aspirasi dari teman-teman kelompok lain untuk bisa develop produk kami agar bisa lebih menjual dan bisa update tentang konten-konten yang ada di media sosial. Kemudian rasa dan kualitas produk yang stabil sejak awal produksi yang kami buat. Nah, di sini ada rangkaian peralatan dan bahan yang kami gunakan selama produksi sejak awal pre-order. Kemudian di sini ada alat-alat yang kami gunakan selama proses produksi sejak awal pre-order. Itu ada oven 1 buah yang disumbangkan untuk kelompok kami. Kemudian ada mangkok, talenan, gelas takar, spatula, kompor, cookies paper atau kertas cookies untuk alasnya. Kemudian ada gas yang kami gunakan untuk masaknya. Scroll. Nah, untuk mitra sendiri, sementara kami masih mencari-cari mitra yang dianggap sesuai dan juga cocok untuk kami ajak bekerja sama. Namun di kesempatan kedepannya, ini kami usahakan agar bisa bekerja sama dengan teman-teman dari kelompok lain ataupun nanti dari produk-produk dari eksternal juga bisa kami ajak kerjasama. Nah, untuk bab terakhir tentang keuangannya, ini biaya yang kami butuhkan dalam hal penyediaan, penjualan, dan proses pengantaran produk kami kepada pelanggan. Ini ada detailnya, seperti oven yang saya jelaskan tadi. Kemudian sampai ke gas, itu nominalnya kami sebutkan persatuan di sini, bisa digeser ke bawah lagi. Detailnya kurang lebih seperti ini, dan secara keseluruhan total dari kebutuhan kami untuk produksi itu totalnya mencapai Rp169.900. Kemudian di bawahnya lagi ada proyeksi keuangan untuk 3 tahun ke depan yang kami bayangkan. Itu produksi keuangan usaha Kukigo dalam 3 tahun ke depan adalah merupakan hasil dari kalkulasi profit selama 3 tahun berturut-turut dengan rincian sebagai berikut.
Nah, dari penjualan soft cookies ini jika dari segi kuantitasnya bisa mencapai total 9.600.000. Kemudian untuk pembelian dalam jangka waktu 12 bulan ini untuk biaya alat, bahan, biaya transportasi dan juga biaya iklan ini totalnya mencapai 8.772.000. Kemudian jika di hasil akhirkan laba, yakni penjualan dikurang pembelian, maka totalnya menjadi Rp828.000. Kemudian total penjualan produk itu untuk 960 soft cookies per tahun. Gitu. Oke, kemudian untuk kebutuhan dana pengembangan yang kami harapkan melalui proposal yang kami ajukan ini sebesar Rp5 juta itu sudah mencakup bahan dan alat untuk produksi, kemudian biaya untuk proses marketing dan juga biaya untuk lainnya. Nah, kemudian ini ada lampiran tambahan dari kelompok kami yang beranggotakan Roini Aristi. Bisa dibaca untuk detailnya yang ada di bawah. Kemudian ada Ana Kontesa Sari. Ini juga ada identitas lengkapnya. Ada Kalisa Fitri Meilani. Kemudian ada Nurul Hanifah Nasution. Bisa dilihat untuk detail biodatanya, dan yang terakhir ada saya sendiri, Widi Kurniawan. Nah, yang terakhir ini adalah bukti usaha atau foto yang sudah kami ambil dari beberapa momen produksi dan juga penyampaian dari produk kami. Ini mungkin menjadi preview bagaimana kami menyampaikan produk kami secara sebaik mungkin dengan menggunakan packaging yang proporsional dan juga jangan sampai merugikan customer. Selain daripada produk kami yang rasanya enak, tapi di sini juga kami menampilkan packaging yang sangat estetik mungkin, jadi bisa menambah daya tarik untuk pembeli bisa repeat order dari produk kami. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, kalau tadi udah kita dengerin penjelasan dari Roini, dari Nurul, Kalisa, Ana, dan Widi. Mungkin sekian pemaparan dari proposal dari kelompok kami, kelompok 12, perusahaan Kukigo. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.